Tuhan, selamat malam. Kita patut bersyukur buat malam hari ini kita bersama-sama bisa bersekutuan bareng, terkhusus buat warga Blok 4. Kita bersyukur karena kasih karunia dan kemuliaan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk ibadah bersama pada malam hari ini. Mari kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 19 ayat yang pertama, Tuhanku Yesus. Ibadah pada malam hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyanyi Kidung Jemaat 387 ayat yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk bisa menerima apa yang menjadi sabda Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sangat mengasihi kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, karena Kau perkenankan kami untuk bersekutu dalam ibadah online warga Blok 4 ini Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan sedikit tentang firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi telinga kami, pikiran kami, hati kami, untuk bisa mendengarkan dengan baik, untuk bisa mengerti maksud-Mu, dan terlebih lagi menyimpannya dalam hati kami, sehingga di kemudian kali, di kemudian hari, kita semua dapat melaksanakan apa yang menjadi firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya urapi kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Kejadian 29 ayat ke-31 sampai ke-35. Yang demikianlah firman Tuhan. Anak-anak Yakub, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, bukannya kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki.
Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesungguhnya itu ialah, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini. Sebelum kita merenungkannya, mari kita memuji pujian dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan di Kejadian 29. Kita akan belajar dari contoh sebuah pribadi di tokoh Alkitab yang bernama Lea. Ya, ini bukanlah kisah yang sebenarnya bukan kisah yang yang baik-baik saja gitu. Ini kisah yang penuh derita, melongsong, penes. Nanti kita akan bahas tentang Lea seperti apa dan kita bisa dapat hikmat untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini kehidupan sudah mulai kembali normal setelah pandemi virus COVID-19. New normal tidak bisa kembali lagi normal, harus ada baru new. Jalanan sudah mulai ramai, toko-toko sudah mulai buka, mall sudah mulai buka, ramai. Tapi masalahnya virusnya masih tetap ada dan kita harus tetap waspada. Tetap pakai masker, tetap lindungi diri, sering cuci tangan, hand sanitizer, itu yang terjadi. Terkadang dalam kehidupan ini kita Bapak Ibu, kita tidak bisa memilih antara suka dan duka, antara senang dan sedih, antara menangis dan tertawa. Pasti kita pengennya itu senang terus, bersuka cita terus, bahagia terus, berkecukupan terus ya. Namun yang terjadi seringkali kita itu nggak seperti itu. Seringkali kita bersedih juga, menangis, bergumul dalam hidup. Ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan, ada permasalahan-permasalahan yang menjadi beban pikiran kita, atau sakit penyakit yang mendera kita. Banyak hal yang menjadi beban dalam kehidupan kita, yang artinya itu bisa kita simpulkan sebagai sebuah kata yang cukup miris, yaitu penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih dengan Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah derita menjadi berkat. Saya ulangi sekali lagi, derita menjadi berkat. Tema yang berat ya Bapak Ibu ya. Masa sih derita itu bisa menjadi berkat? Beneran tak itu? Mungkin kita ngomong membojo ibu, atau kita ngomongnya ya itu kan
hanya pemanis bibir, derita menjadi berkat. Iya, memang bukan perkara gampang ya Bapak Ibu untuk merubah derita itu menjadi berkat. Tapi malam hari ini kita akan belajar dari sosok wanita yang bernama Lea yang hidupnya menderita, tapi dia masih bisa bersyukur. Nah, ini yang kita akan coba renungkan dengan renungan kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita perhatikan lagi bacaan kita tentang Lea. Ayat 31 itu menjadi notes, yaitu ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau belajar tentang firman Tuhan pada Kejadian 29 ini ayat 31 sampai 35, khusus perikop anak-anak Yakub, kita harus baca dulu di perikop sebelumnya, yaitu Kejadian 29 ayat 1 sampai 29. Di situ kita akan lihat betapa menderitanya Lea terhadap Rahel. Jadi kalau Bapak Ibu baca nanti gitu, atau Bapak Ibu pernah dengar cerita, ini kisah tentang istri-istrinya Yakub. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Yakub itu setelah bertengkar dengan kakaknya Esau karena dia mencuri hak kesulungannya, dia lari. Dia ketakutan karena mau dibunuh si Esau kakaknya. Dia lari ke rumah pamannya, yaitu paman Laban. Nah, di pelariannya di tempat paman Laban ini, si Yakub ini jatuh cinta dengan yang namanya Rahel. Rahel ini adalah adiknya Lea. Jadi ya, paman Laban ini punya dua orang anak, yaitu Lea dan Rahel. Tapi si Yakub ini jatuh cintanya sama adiknya si Rahel, tapi dia nggak suka sama si Lea. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yakub ini bicara sama Laban, bikin perjanjian. Kalau Yakub bekerja selama 7 tahun, dia bisa memperistri Rahel. Maka Yakub saking cintanya Yakub sama Rahel, dia mau untuk bekerja 7 tahun itu. Yang dikiranya dalam bacaan ini disebutkan 7 tahun itu kayak beberapa hari saja. Wah, itu ya. Kalau sudah cinta memang katanya gomblo itu, kalau sudah cinta tai kucing rasa coklat. Saya nggak mau lah. Saya memang hari-hari ini belajar mencintai, tapi nggak sampai makan coklat yang rasanya kayak gitu. Ya, saking cintanya Bapak Ibu bahwa akhirnya 7 tahun dilalui oleh Yakub, dan kemudian dia menagih janji dan diadakan pesta pernikahan. Tapi pada malam harinya Laban si pamannya ini malah tidak menaruh tidak menaruh Rahel di dalam kamar daripada Yakub, tapi si Lea kakaknya. Karena waktu itu mungkin tidak ada lampu ya Bapak Ibu, jadi nggak kelihatan gitu, gelap. Tahu-tahu paginya si Yakub protes gitu loh. Kok bisa si Lea bukan si Rahel? Dia menagih janji kepada Laban. Tapi si Laban punya alasan Bapak Ibu, bahwa di tempat itu tidak baik kalau adiknya dulu yang menikah baru kakaknya. Jadi tidak baik kalau kakaknya dilangkai. Akhirnya diberikanlah Lea. Tapi Laban berjanji setelah 7 hari kemudian Yakub bisa menikahi daripada Rahel. Ya, seperti itu terjadi. 7 hari kemudian Rahel menjadi istri kedua daripada Yakub.
dan Yakub harus bekerja 7 tahun lagi karena telah mempersunting. Kisahnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kisahnya itu saya ingat-ingat kayak ini ya Bapak Ibu. Kayak kita sore-sore ini, hari-hari ini ya sore-sore pulang kerja atau jam 6, jam 7 kita lihat sinetron di salah satu TV gitu ya. Film sih, bukan sitcom, film. Itu kayak ini apa itu? Suara hati istri. Wah, suara hati wanita atau suara hati istri itu lah. Itu mama saya sering lihat film kayak gitu ya. Yang ceritanya pasti tentang keluarga yang suaminya entah itu selingkuh atau dapat ada istri 2 gitu. Seperti itu ceritanya. Saya memang nggak seberapa suka sebenarnya. Tapi sering kali saya lihat beberapa kali nonton ceritanya seperti itu. Seorang wanita yang menderita karena si suaminya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Ya ini bukan cerita TV Bapak Ibu, tapi ini cerita Alkitab yang ada saat ini tentang Lea. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bertahun-tahun Lea itu menjadi istri pertama yang tidak dicintai oleh suaminya. Bertahun-tahun. Sejak dari awal saja si Yakub tidak pernah cinta kepada Lea, tapi cinta kepada adiknya Rahel. Bukan orang lain, tapi adiknya Rahel. Saya nggak bisa bayangin ya perasaan Lea pada waktu itu. Begitu seorang istri itu hendaknya dicintai oleh suaminya. Makanya kita bersyukur kalau kita berada di dalam kekristenan bahwa kita menganut sistem monogami, satu istri, satu suami gitu, nggak poligami. Nah, tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begitu menderitanya Lea sebagai istri pertama yang tidak pernah dicintai oleh suaminya. Saya nggak tahu, mungkin ya kayak nggak dianggap ya Bapak Ibu ya. Apalagi setelah Yakub menikah dengan Rahel, 7 hari selisihnya juga. Pasti si Yakub itu lebih memperhatikan si Rahel. Pasti. Kenapa ngomong pasti? Karena firman Tuhan ngomong di sini. Pada ayat 32, Lea berbicara, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Sengsara hidupnya, terkuras batinnya. Ya, inilah pribadi si Lea. Tapi pribadi yang seperti ini, yang tiap hari dia menderita batin karena melihat ya Yakub sebagai suaminya lebih condong kepada istri yang kedua Rahel. Itu bukan 1 hari 2 hari, tapi bertahun-tahun. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-35 disebutkan, Rahel bilang, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana seorang wanita yang secara perasaannya dikuras, secara batinnya dikuras, akhirnya dia bisa bersyukur dengan kondisi yang ada. Ini bukan suatu perkara yang mudah. Jika kita perhatikan ayat, saya mulai belajar Bapak Ibu, dan saya juga tertegur dengan apa yang menjadi bahasan dari si Lea ini. Jika kita belajar, ada 3 hal yang bisa saya sampaikan, yaitu yang pertama Bapak Ibu yang saya bisa pelajari dari kisah Lea ini, yang pertama adalah keadaan tidak berubah, tapi kitalah yang harus berubah. Saya ulangi Bapak Ibu, keadaan tidak berubah, tetapi kitalah yang berubah. Luar biasanya Lea adalah bersikap seperti itu. Keadaannya tetap sama, dia tidak dicintai suaminya.
Keadaannya tetap sama seperti itu. Tapi si Lea memilih untuk berubah. Dia tidak protes sebagai istri pertama. Dia tidak protes bahwa akulah yang berhak. Aku berhak untuk dicintai. Aku berhak untuk dikasih oleh suamiku. Harusnya dia protes seperti itu. Atau mungkin dia membenci si Rahel, meskipun itu saudaranya. Bagaimanapun, kata pepatah, wanita mana yang mau dimadu? Tidak ada yang mau. Wanita mana yang mau didoakan? Tidak ada yang mau. Tapi Lea mau tidak mau, dia harus terima itu. Sejak awal loh Bapak Ibu gak dicintai. Menikah pun gak dicintai. Keadaannya gak berubah. Tapi Lea yang memilih untuk berubah. Kalau kita perhatikan dari ayat 32, 33, 34, dari 35, ada banyak keluhan yang disampaikan oleh Lea. Tapi ada perubahan sikapnya, ada perubahan dari ke tahun ke tahun, dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Keadaan tidak berubah, tapi Lea bertahan. Ini pelajaran pertama yang kita bisa tangkap dari apa yang Lea. Yang kedua, yang saya bisa lihat dari apa itu si Lea, yaitu yang kedua, kita belajar meletakkan keluhan di tempat yang tepat. Yang kedua, saya bilang meletakkan keluhan di tempat yang tepat. Ini penting Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan di dalam hidup kita, kita keliru untuk menempatkan keluhan-keluhan kita. Mungkin kita bisa mengeluh kepada teman, sahabat kita yang kita percaya, dan mungkin bisa memberi masukan. Tapi bagaimana jika keluhan itu kepada orang yang salah, orang yang ember, bocor mulut, kemudian diceritakan menjadi isu, menjadi hoax yang akan menjadi makin derita? Atau kita meletakkan keluhan kita kepada orang tua kita, ya mungkin itu baik, tapi mungkin secara kedewasaan kita tahu menimpang-nimpang. Harusnya seperti itu gitu. Orang tua kita bisa menjadi diskusi. Tapi apabila itu tidak terjadi, kalau anak-anak muda sekarang atau yang lainnya, ini yang saya keluhkan juga, sering kali mengeluhkan lewat media sosial. Nah ini kan, ya itu privasi seseorang. Semua berhak untuk pada dunia maya. Tetapi keluhan itu kalau ditempatkan pada tempat yang salah, hasilnya bisa salah. Blunder. Permasalahannya tidak semakin baik, tapi semakin runyam. Bersyukurnya kita punya Tuhan yang luar biasa. Bersyukurnya kita punya Tuhan yang online 24 jam untuk mendengarkan keluhan-keluhan kita. Bersyukurnya kita, apapun masalah yang kita hadapi, seketika itu Tuhan bisa mendengarkan keluhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mulai perasaan, memulai menghadapi situasi yang tidak bisa kita kendalikan, kita bisa curhatnya sama Tuhan. Melalui apa? Doa. Kita bisa perhatikan satu persatu dari kalimat-kalimat Lea. Ayat 32, Lea, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Dia curhat sama Tuhan, diperhatikan, dia tahu.
Sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku. Keluhannya daripada Lea adalah dicintai, pengen dicintai oleh suaminya. Lahir anak pertama, anak yang kedua di 33. Keluhannya, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Loh, sudah punya anak satu, tapi Lea tidak dicintai sama suaminya. Lalu diberikan pula anak ini kepadaku. Batinnya tetap menderita. Anak ketiga keluarnya, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Dia berharap suaminya lebih erat sama dia. Itu bukan keluhan setahun 2 tahun, Bapak Ibu, bertahun-tahun. Dia mengeluhkan itu, batin di dalam hati. Tapi yang keempat, dia mulai berubah dari kata keluhan. Keempat, apa yang dikatakan Lea? Sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya yang memberi nama Yoda. Sekali ini bersyukur kepada Tuhan. Maka pelajaran yang ketiga yang kita bisa tarik dari Lea adalah bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan beri. Ini penting Bapak Ibu yang terkasih dengan Tuhan. Keadaan tidak berubah, tetap kayak gini, penderitaan terus ada. Bukan keadaan, tapi kita yang berubah menghadapi masalah. Keluhan bukan koar-koar ke depan di hadapan banyak orang, tapi keluhan itu kita simpan, kita naikkan, kita panjatkan kepada Tuhan kita yang ajaib. Maka ketika Tuhan itu memberi jawaban kepada kita, bersyukur ini perlu. Banyak orang yang sudah dijawab doanya oleh Tuhan, tapi dia tidak bersyukur. Karena dia mengharapkan Tuhan harus seperti dirinya, harus persis seperti yang dia mau, yang kita mau. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan lakukanlah pergumulan ini, Tuhan lakukanlah pergumulan ini. Bertahun-tahun kita berdoa. Kalau kita nggak bersyukur, kita itu nggak tahu Tuhan padahal sudah menjawab step by step, satu persatu. Tapi karena kita tidak bersyukur, maka kita akan selalu merasa kurang, akan merasa doa-doa kita nggak dijawab. Ini Bapak Ibu, ketahuilah keadaan nggak berubah, tapi kita yang berubah. Serahkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mulai menjawab satu persatu, bersyukur. Maka jika ini bisa kita contoh dari Lea, maka tiada yang mustahil. Derita menjadi berkat. Bapak Ibu, coba kalau hal ini kita refleksikan dalam kehidupan saya. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita sudah berdoa, kita baca firman, kita ke gereja tiap hari, tapi keadaan tidak berubah. Lalu kita bersungut-sungut, kita marah. Nggak usah ke gereja, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Saya sudah berdoa, saya sudah melakukan apa? Berpuasa, sudah saya lakukan semua, tapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Kemudian pergi dan lari. Sadar bahwa kita bukan Tuhan, kita nggak ngatur Tuhan, tapi kita yang mohon kepada Tuhan. Itu juga pada kita, pada diri saya pribadi. Keadaan nggak berubah, tapi kita yang coba untuk merubah pola pikir kita, perasaan kita dan hati kita. Yang kedua, pergumulan apapun di dalam kehidupan kita, mengeluhlah sama Tuhan. Kalau kita
Kalau mengeluh sama manusia, yang ada nantinya malah kecewa. Mengeluh sama Tuhan. Roma 8 menyebutkan bahwa bermegah dalam kesengsaraan menimbulkan tahan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ya, memang sulit ketika bergumul dan mengharapkan sesuatu, dan di dalam doa kita memang sulit ya. Kata orang ada 3 jawaban di dalam doa. Ya, nunggu, dan tidak. Yang paling menggelisahkan itu yang nunggu itu. Karena nunggu bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, tapi tetap bergumul dalam doa. Karena waktu Tuhan. Kalau kita bisa merubah, merendahkan diri, kita mengeluh sama Tuhan, yakin doa dalam pergumulan Tuhan jawab pelan-pelan, step by step. Dan ketika dijawab, kalau kita merendahkan diri seperti Lea, kita akan tahu. Lea tahu penderitaannya didengar Tuhan, dan Lea tahu dia dibuat hamil, sedangkan Rahel mandi. Itu loh jawaban Tuhan. Tapi keluar di batinnya suaminya masih saja belum cinta sama dia. Anaknya sampai 4 belum cinta. Tapi dia akhirnya bersyukur. Sama seperti kita mungkin Bapak Ibu, pergumulannya tetap ada. Tapi kalau kita bisa melihat berkat Tuhan di dalam hidup kita, maka kita bersyukur. Ada pujian yang sungguh luar biasa yang saya sendiri dengar ketika dalam penderitaan mama saya. Ada sebuah pujian. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, betapa beratnya penderitaan kita, jika kita menghitung satu persatu berkat Tuhan di dalam hidup kita. Perhatikan, jika sekarang kondisi kita terpuruk, perhatikan kemarin-kemarin, perhatikan tahun-tahun kemarin, perhatikan ketika sukacita, damai sejahtera selalu Allah beri, perhatikan berkat Tuhan yang selalu Anda diberikan kepada kita. Maka satu persatu kita akan melihat kebesaran. Maka derita itu akan menjadi berkat. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, perkara yang kita pelajari pada malam hari ini bukanlah perkara yang mudah. Mungkin kita enak yang ngomongnya, mungkin saya ngomongnya enak secara pribadi, tapi baik saya maupun Bapak Ibu semuanya tidak mudah ketika masalah, ketika pergumulan itu datang dalam kehidupan kita. Tidak mudah mengatakan derita menjadi berkat, tapi kita tetap harus belajar bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita kembali kepada janji Tuhan di dalam hidup kita. Barang siapa yang Kau kasih, aku akan melakukan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa dan memohon
perlindungan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sangat mengasihi kami mengucap syukur Tuhan. Pada malam hari ini kami belajar tentang pribadi Lea, pribadi yang tertekan dalam bertahun-tahun hidupnya, tekanan batin, derita di dalam hidupnya. Tapi tokoh ini, Lea ini, Engkau berkati Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap menaruh pengharapan kami di redamu Tuhan. Belajar untuk tidak menyalahkan keadaan yang ada, kondisi yang ada, tapi belajar untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Belajar untuk menaruh keluhan-keluhan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Bapak, tiada yang mustahil. Engkau mendengarkan setiap perkataan kami, Engkau mendengarkan setiap keluh kesah kami, Engkau mendengarkan setiap tangis kami ya Tuhan. Kami tahu Kau ada yang peduli, kami tahu Kau Allah yang melihat hati kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan segala pergumulan yang ada, dengan segala penderitaan yang ada, kami yakin Tuhan, Tuhan lihat kami, Tuhan perhatikan kami, Tuhan dengar kami, Tuhan selalu menaruh hati buat kami. Izinkan kami untuk berdamai dengan keadaan yang ada. Mampukan kami Tuhan untuk melihat berkat-berkat-Mu di dalam hidup ini Tuhan, sehingga kami tidak terus mengeluh, sehingga kami tidak terus menyalahkan keadaan, sehingga kami tidak terus menyalahkan Engkau Tuhan. Ajar kami tetap bersyukur dalam segala hal. Kami tahu ini tidak mudah, kami tahu ini bukan perkara yang mudah, kami tahu ini bukan hanya berbicara dan selepas itu selesai. Kami tahu ini perlu perjuangan, perlu kekuatan yang ekstra dalam setiap pergumulan di dalam hidup kami. Tapi di dalam Tuhan kami yakin dan percaya, derita dapat menjadi berkat buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya materaikan firman ini di dalam hati kami, sehingga memberi kekuatan kami ketika kami menghadapi pergumulan, masalah, derita di dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, gada dan tongkat itu yang menghibur kami meskipun dalam lelah kekelaman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang diiringi oleh pujian Kidung Jemaat 393 ayat yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari
Mari kita kembali menundukkan diri, kita berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan karena Kau telah memberkati kami Tuhan. Kami berterima kasih karena kami bisa mengumpulkan persembahan bagi-Mu Tuhan. Kami bisa mengucap syukur melalui persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan apa yang menjadi persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan hati kami Tuhan. Di tengah penderitaan di dalam hidup kami yakin dan percaya Allah kami penuh dengan pengharapan. Bapa, kami teringat buat saudara-saudara kami di Blok 4 Tuhan yang mungkin saat ini lagi sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan melalui obat-obatan dan segala perkara Tuhan menyembuhkannya. Jikalau ada saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi, kiranya Tuhan tolong berkati Tuhan, tolong berkati sehingga mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupannya Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah hati kami Tuhan. Jikalau ada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga mereka masing-masing, baik ibu-ibu yang bingung menyekolahkan anaknya, kiranya Tuhan memberi jalan. Bagi orang tua yang mengalami pergumulan dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, kiranya Tuhan memulihkan kasih karunia-Nya di dalam keluarga masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tahu segala pergaulan dan pergumulan di dalam keluarga masing-masing warga Blok 4 Tuhan, dan Engkau selalu bisa menolong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan di gereja, buat Bapak Pendeta dan keluarganya, buat para majelis, buat para diakon, buat karyawan gereja, dan juga orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat pelayanan di Blok 4 ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai pengurus Blok 4 ini Tuhan, selalu mengikat kami dalam kasih persaudaraan di antara warga Blok 4 satu sama lain, saling menopang, saling mendukung sama lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat itu semuanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati presiden dan keluarganya, menteri, stafnya, bahkan sampai pemerintahan, di gubernur, wali kota, RT RW. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka di tengah masalah COVID yang semakin besar ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai mereka, memberi hikmat, memberi kebijakan, sehingga menenteramkan hati rakyatnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat para medis, dokter, perawat yang sekarang terus berjuang untuk mengatasi virus ini Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan mereka, beri kekuatan mereka Tuhan. Jikalau boleh Tuhan, kiranya Engkau mendatangkan mukjizat sehingga virus ini dapat terhenti atau dapat terobati Tuhan. Kami juga berdoa buat pasien yang adanya, yang terpapar virus ini. Kiranya Tuhan menguatkan hati mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Pun demikian keluarga mereka Tuhan, dan beri kasih karunia-Mu buat mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami tahu doa kami ini jauh daripada sempurna, tapi Kau tahu Tuhan segala pergumulan di dalam keluarga masing-masing warga Blok 4 ini Tuhan. Tolong Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menutup doa yang kurang sempurna ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun pergumulan kita, mari kita bersama-sama memohon pengharapan kepada Tuhan. Kita yakin apapun deritanya, Tuhan mampu mengubahnya menjadi berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita memujikan pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 410 ayat pertama, tenanglah kini hatiku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan pujian Kidung Pasaman Jawi nomor 436 ayat pertama, Gusti Nuntung.